selamat malam Bang Su. Apa saya bisa gabung? Saya Rani Susu. Ya, mungkin bagus tema yang dibicarakan tentang dosa waris dari Adam. Oke, mungkin bisa ada waktu untuk saya, bisa kita bincang-bincang atau ngomong-ngomong tentang hal ini. Oke. Baik, Saudara Yohanes Yusuf, ya kalau nggak salah dari Malaysia ya. Saudara adalah teman saya yang komen di kolom komentar di channel YouTube saya. Kemudian waktu itu saudara ada kontak saya, hanya saja saya lagi di kantor kalau nggak salah ya. Baik, pembahasan kita malam ini adalah kaitannya dengan dosa waris yang konon ceritanya diwariskan oleh Adam alaihissalam kepada anak keturunannya. Jadi bukannya mewariskan harta, ini malah mewariskan dosa. Coba Anda tunjukkan kepada saya kebenaran tentang konsep doktrin ini. Kenapa? Karena di Wahyu 20 ayat 12, semoga Anda mengimani ayat ini. Di situ dikatakan, aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, dari ayat ini, kalau kita memahami dengan menggunakan analisa sederhana, di ayat ini menurut penglihatan orang yang ada di Pulau Patmos, itu bercerita tentang hal yang akan terjadi. Nah, menurut penglihatannya, dia mengaku bahwa orang-orang mati, dia melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Artinya, dari dalil ini jelas sekali bahwa tidak mengajarkan dosa waris. Kenapa? Karena ada catatan-catatan yang nyata dikatakan di dalam ayat ini, tertulis di sebuah kitab, ya, di mana orang mati akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi bukan menurut perbuatan orang lain. Artinya, kalau kita merujuk kepada ayat Wahyu 20 ayat 12 ini, maka di mana letak penebusan dosa yang diajarkan oleh orang-orang Kristen? Penebusan dosa dan dosa apa yang kemudian yang diwariskan oleh Adam, di mana konsep doktrin itu bertentangan dengan Wahyu 20 ayat 12. Silakan. Ya, untuk menanggapi dari sekian banyak penguraian ini, itu yang saya pertama mau tekankan, dalam pembelajaran Alkitab khusus di dalam kekristenan, Anda setidaknya mengetahui dulu latar belakang penulisan, apa gaya penulisannya, sehingga atau dengan untuk siapa dia, atau dengan siapa dia mau menunjukkan tulisannya itu, sehingga bisa mulai ditarik apa makna dari tulisan ini. Itu satu. Ya, tentang Wahyu itu diperkirakan ditulis oleh mungkin penulisnya tidak ini, tapi sumbernya mungkin dari Yohanes murid Yesus itu berisi tentang penglihatan yang akan datang. Itu satu. Jika Anda ingin melihat Alkitab dan melihat ayat ini, setidaknya Anda mengetahui dulu dalam konteks apa dia berbicara hal itu. Untuk menanggapi masalah dosa waris yang seperti saya sudah bicara dengan kawan sebelumnya,
tolong dipahami bahwa dalam kekristenan Adam hanya cerita-cerita tentang Adam hanya dimengerti sebagai kebenaran iman, bukan kebenaran historis. Di sini bisa diambil poin-poin penting di mana jika kebenaran iman yang mau diceritakan di sini, setidaknya kita mempunyai pandangan-pandangan teologis di dalamnya. Sehingga maksud dari dosa waris itu yaitu manusia jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena dalam konsep penciptaan dalam kekristenan, yaitu bahwa Allah menciptakan manusia dengan fisik, roh, dan pikirannya, juga disertai kehendak bebas, menganugerahkan kehendak bebas. Yang ini, titik tekan dalam kehendak bebas ini akan bertolak belakang dengan konsep tentang takdir yang berkembang di dalam keislaman. Itu yang perlu Anda ketahui dulu. Sehingga untuk menanggapi komen Anda bahwa wahyu ditulis bertentangan dengan konsep tentang dosa asal, itu Anda melihatnya dari segi apa? Itu dulu. Baik, jadi saya tangkap pertanyaan Abang ini ya. Anda menangkapnya dengan materi apa yang tertulis di dalam Wahyu 20 ayat 12 ini. Adalah sebuah kebiasaan ya, debater-debater saudara-saudara Kristen itu ketika kita nanyakan tentang kitabnya, maka dia akan mengatakan, silakan Anda lihat secara satu perikop dan seterusnya. Tapi itu nggak apa-apa, itu adalah cara menjawab di dalam berdiskusi, meskipun tidak akan membuat lawan diskusi kita itu puas karena tidak mengena kepada sasaran pertanyaan. Tapi saya menangkap apa yang saudara ingin sampaikan. Namun saya tidak akan menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur pembenaran tentang sanggahan saya atau tentang apa yang ingin saya permasalahkan atau yang sedang saya permasalahkan di dalam kitab Anda tentang dosa waris. Tema kita adalah dosa apa yang dilakukan oleh Adam sehingga perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat yang sangat-sangat fatal terhadap keturunannya, yaitu menanggung dosa atau disebut dengan sebutan dosa asal atau dosa awal. Nah, saya tidak ingin menggunakan Quran. Saya hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan tentang doktrin akan adanya dosa waris yang dilakukan oleh Adam alaihissalam itu justru dibantahkan oleh Yesus, di mana bantahan-bantahan Yesus itu konon ceritanya dituliskan oleh murid-muridnya. Contoh misalnya Lukas itu menuliskan berdasarkan atas apa yang diterima dari saksi-saksi. Nah, ketika Yesus mengatakan misalnya di dalam Lukas 11 ya, kita ambil Lukas 11 ayat 1 sampai ayat 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Jadi di situ Yesus mempertontonkan dirinya sedang berdoa. Ya. Justru dengan mempertontonkan dirinya sedang berdoa, di situ dengan jelas dikatakan Yesus menghambakan diri, merendahkan diri, menuhankan kepada esensi yang lain. Ketika ia berhenti berdoa, maka berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes murid-muridnya." Jadi sang murid Yesus itu minta kepada gurunya agar mereka diajarkan untuk berdoa, sebagaimana Yohanes Pembaptis mengajarkan murid-muridnya berdoa. Nah, lalu Yesus menanggapi, Yesus menjawab, "Apabila kamu berdoa, wahai murid-muridku, maka ucapkanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah dalam kerajaanmu." Jadi Yesus ketika mengajarkan tata cara doa kepada Tuhan, Yesus hanya menyebut nama Tuhan, yaitu Bapa. Jadi dia tidak mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak. Tapi dia katakan, apabila kamu berdoa, maka katakanlah, Bapa,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, berikanlah kami setiap hari makanan yang cukup. Itu di ayat 3-nya kalau saya tidak salah. Kemudian di ayat 4 dikatakan gini, dan ampunilah kami atas dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Yesus mengajarkan muridnya berdoa kepada Allah, kepada Bapa, dengan mengatakan, mohon ampunlah kepada Allah, ampunilah kami atas dosa kami. Tuh, jadi Yesus mengajarkan doa supaya murid-muridnya memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka, sebagaimana mereka mengampuni saudara-saudara mereka yang lain. Berarti dari ayat ini, dari perintah ini, dari ajaran Yesus ini, kita bisa nangkep Yesus mengajarkan untuk mengampuni. Ya, berarti teman-teman, murid-murid Yesus itu juga bisa mengampuni dosa, bukan cuma Yesus. Karena dalil tersebut Yesus sendiri yang mengajarkan konon kepada murid-muridnya, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Berarti murid Yesus juga mampu mengampuni dosa, bukan hanya Yesus, bukan hanya Bapa. Nah, kembali kepada pertanyaan, ketika dosa waris itu betul-betul ada, diwariskan oleh Adam alaihissalam, lalu kemudian Yesus datang sebagai penebus, maka jelas Yesus tidak akan mengajarkan berdoa kepada murid-muridnya, di mana doanya adalah doa pengampunan dosa. Artinya jelas bahwa Yesus mengajarkan muridnya agar memohon, berdoa, meminta kepada Allah agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah yang telah mengutus Yesus. Jadi saya tidak menggunakan Quran, cukup saya mengajarkan menggunakan apa yang tertera di dalam kitab yang Anda imani. Karena kalau saya menggunakan Quran, tentu Anda akan menolaknya. Kalau di Al-Quran kan jelas kaidahnya tidak ada dosa waris. Ya, yang ada adalah warisan harta pada keturunan. Nah, kalau di Kristen yang diwariskan malah dosa, gitu. Nah, saya ingin Anda menjelaskan kepada saya dosa apa yang diwariskan oleh Adam alaihissalam kepada murid-muridnya. Silakan, kepada anak cucunya, silakan. Begini saudara Zul, kamu sudah menyampaikan begitu lebar, panjang lebar, tetapi intinya kamu nggak melihat apa komen saya di atas itu. Sebelumnya kan saya bilang dalam konsep dosa, maksudnya dosa waris ini, yaitu manusia jatuh dalam dosa. Coba kamu baca dalam Alkitab itu, apa di situ ditulis secara terperinci tentang dosa waris? Tidak, di situ diceritakan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Itu poin pentingnya. Tentang penjabaran tentang Yesus berdoa, apalagi tentang doa Bapa kami. Ini hanya untuk apa? Untuk sepengetahuan. Ini mempunyai makna yang betul-betul dalam, sehingga macam seperti saya hanya bisa membagikan kepada Anda. Inti doa dalam Bapa kami itu dibagi menjadi 7 bagian yang mempunyai pengertian yang dalam. Dan itu 7 bagian itu bisa dibuat satu tesis untuk satu kuliah tertentu. Sehingga kalau saya mau menjelaskan ini, kelihatan bukan kapasitas saya. Karena dalam doa Bapa kami ini memuat 7 poin penting yang bisa dibuat menjadi suatu tesis yang besar. Sehingga dengan penjelasan Anda ini, saya lihat Anda belum mengerti tentang apa itu doa Bapa kami. Doa Bapa kami bukan diartikan seperti harafiah. Ya ampun, ada makna yang ini, dan bisa Anda merujuk melihat orang yang lebih punya punya kapasitas untuk menjelaskan ini. Dan ini bukan bisa macam kami jawab dengan sesuka hati atau mengelak untuk menjawab. Tidak. Doa Bapa kami itu punya muatan-muatan yang dalam. Itu yang perlu Anda ketahui. Untuk menjawab apa lagi?
Kalau tentang itu yang Anda katakan tentang Yesus apa-apa ini, nanti saya jelaskan garis besarnya. Ketika saya mengatakan garis besarnya, karena apa? Karena melihat ayat-ayat dalam Alkitab, sama seperti dalam Al-Quran itu, dia punya tafsir tersendiri dan orang-orang yang berkompetensi saja yang bisa menafsir itu dalam kekristenan. Selain itu yang mungkin Anda sering bercerita dengan orang itu pandangan mereka tentang Alkitab itu. Tetapi tidak, setahu saya, pengetahuan Alkitab, penafsiran ayat-ayat dalam kitab itu ya ahli-ahli tafsir kitab itu sendiri. Itu tidak yang dalam lingkungan ini tidak. Saya pun tidak berani mengatakan saya mampu menafsir ayat-ayat tertentu. Tidak. Saya hanya bisa baca garis besarnya dan dari pengetahuan yang saya dapat bahwa mempunyai makna-makna yang tertentu. Contoh, Anda mengambil Lukas, setidaknya Anda harus tahu Lukas itu apa. Bukan cara kami mengelak, tapi saya memberitahukan ini supaya kalian atau Anda yang Muslim tahu kalau Alkitab itu harus dipandang seperti ini. Bukan kami mengelak, tidak. Yang betulnya seperti ini. Bukan, beda dengan paradigma kita melihat Quran, itu beda. Jadi tolong dipahami seperti itu. Kalau meninjau Alkitab berarti dengan cara kita melihat Alkitab. Mau menjelaskan itu, saya bilang, saya sudah jelaskan dosa waris yang saya tangkap di situ tuh, yaitu manusia jatuh dalam dosa. Oke, mohon tanggapannya. Jadi baru kali ini saya berdiskusi dengan teman dari Kristen yang membuat saya bingung gitu loh. Jadi saya harus mengatakan saya bingung. Saya tidak tahu saya harus menyikapi abang ini seperti apa gitu. Ya, karena setiap ada pembahasan saya, Anda mengatakan Anda tidak punya kapasitas, Anda tidak bisa menafsirkan sendiri, Anda harus materi-materi ini harus beberapa SKS dulu untuk membahasnya dan seterusnya. Lalu kemudian Anda membesar-besarkan doa Bapak kami. Padahal doa Bapak kami itu bukan berasal dari Yesus, tapi hanya sebuah sisipan campuran tangan para penulis. Ini di materi lain akan kita bahas. Ya, pembuktian bahwa doa Bapa kami itu adalah hanya ungkapan-ungkapan pengajaran-pengajaran Mesir kuno kepada Osiris Amon yang diawali dengan ungkapan Amon yang ada di surga. Tapi kita tidak sedang membahas ini. Ya, kita sedang membahas tentang dosa waris. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah ketika saya mengatakan dosa apa yang diwariskan oleh Adam kepada anak cucunya. Anda kemudian mengatakan, coba Anda lihat secara perikop. Yang tertuang di dalam perikop ini adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, mau Anda katakan manusia jatuh ke dalam dosa atau Adam mewariskan dosa kepada keturunannya, itu sama aja, Bang. Sama aja gitu ya. Kenapa? Karena konsep ini muaranya, doktrin ini muaranya adalah Tuhan datang dibunuh untuk menebus dosa manusia. Artinya Adam lagi-lagi tetap saja dituduh sebagai orang yang menyebabkan manusia atau keturunannya menanggung beban dosa waris. Itu loh. Jadi kalau abang mau lari ke perikop, mau lari kemanapun, tetap aja kena. Kenapa? Karena tidak sah iman seorang Kristen kalau tidak mengimani Tuhan datang dalam rupa manusia untuk dibunuh, menebus dosa manusia. Muaranya pasti akan ke sana juga. Namanya Kristen pasti akan mempercayai Tuhan menjelma menjadi makhluk, kemudian dibunuh dalam rupa makhluk, lalu kemudian Tuhan ini kembali kepada kemuliaannya, berubah lagi menjadi Tuhan. Meski yang terangkat lengkap dengan jasad kemanusiaannya. Jadi gini, Bang, saya tuh ingin tahu gitu loh, dosa apa yang diwariskan oleh Adam sehingga Yesus pun datang menebus dosa. Nah sekarang ketika Yesus diakui sebagai penebus dosa, dosa apa yang ditebus oleh Yesus?
Jawaban Anda pasti akan mengatakan dosa yang dilakukan oleh Adam yang diwariskan kepada manusia, atau dosa asal yang dilakukan oleh Adam, atau dosa atau kejatuhan manusia akan dosa sehingga Yesus datang untuk menebus itu. Intinya, kedatangan Yesus menebus dosa menandakan bahwa akibat dari perbuatan Adam sehingga dosa tersebut menyeluruh kepada keturunannya. Nah, justru itu muncul pertanyaan. Dosa apa yang dilakukan oleh Adam? Kok bisa separah itu gitu loh. Anda coba bayangkan secara analisa akal sehat aja dulu. Adam hanya makan buah ilmu pengetahuan. Dampaknya sangat luar biasa bagi kemaslahatan umat manusia. Manusia bisa mengetahui baik, bisa mengetahui ini yang buruk. Manusia bisa memiliki sifat seperti apa yang kita miliki sekarang, mengetahui hal-hal yang belum ditemukan oleh orang-orang sebelum kita. Artinya, manusia itu berproses menjadi makhluk yang sempurna dalam arti kata tatanan sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Adam itu melakukan sebuah tindakan atau perbuatan sehingga menyebabkan keturunan yang berdosa, maka yang menjadi pertanyaan, kalau dosa yang sekecil itu saja Adam sudah dituduh, difitnah sebagai cikal bakal penyebab manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan harus datang bunuh diri untuk menebus dosa tersebut, maka bagaimana dengan Paulus yang mengawali pekerjaannya dengan cara membunuh? Nah, Paulus membunuh manusia itu mewariskan apa kepada Kristen? Kalau Adam mewariskan dosa, waris apa? Dosa karena makan makan buah pengetahuan. Nah, kalau Paulus jelas-jelas membunuh murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus, ya, yang Anda katakan sebagai Tuhan, berarti murid-murid Tuhan. Ini kok tidak mewariskan dosa apa-apa kepada manusia, kepada murid-muridnya Yesus, atau kepada orang-orang yang percaya kepada surat Paulus. Malah derajat Paulus itu diangkat menjadi rasul. Gitu loh. Padahal akibat dari apa yang dilakukan Adam, manusia bisa mengetahui baik dan buruk. Nah, sekarang siapa yang paling besar dosanya antara Adam dengan Paulus? Paulus kok dikasih keistimewaan luar biasa, menjadi rasul lagi. Dia lagi yang membatalkan segala hukum Torah. Hebat kan? Padahal kehidupannya diawali dengan cara membunuh murid-murid Yesus. Nah, ini yang perlu kita bahas secara detail. Dosa apa yang dilakukan Adam sehingga Tuhan turun tangan menjelma menjadi manusia, menyalahi sumpahnya, menyalahi janji-janjinya kepada nabi-nabinya terdahulu. Misalnya di Yesaya 5:43 ayat 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Tapi faktanya, untuk menebus dosa Adam supaya keturunannya tidak berdosa, dia harus mengingkari janji itu. Dia membentuk dirinya 9 bulan di dalam rahim manusia, membentuk diri menjadi manusia. Ini gimana ceritanya? Ada yang tidak sinkron di sini, ada yang tidak beres di sini. Ya, apakah Allah ingkar janji, atau konsep doktrin dosa manusia ini, dosa waris ini adalah hanya bualan belaka? Kalau saya melihat Yesus mengajarkan berdoa, memohon ampun kepada Allah, itu cerminan bahwa Yesus tidak mengajarkan penebusan dosa, bahwa Yesus tidak mengajarkan dosa waris. Coba kita lihat di dalam kitabnya Bani Israel, ya, 2 Tawarik 25 ayat 4. Anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Torah, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, jangan juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap harus mati karena dosanya masing-masing. Jadi jelas di ayat ini. Belum lagi kalau kita melihat di Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Berarti Adam itu harusnya
Kalau ini adalah firman Tuhan dan Anda imani sebagai firman Tuhan, Adam itu harusnya menanggung dosanya sendiri, bukan malah diberikan kepada anaknya. Mazmur 62 ayat 12 sampai ayat 13. Dan dari Bapakmu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Yeremia 31 ayat 29. Pada waktu itu tidak akan berkata lagi ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya yang menjadi ngilu, melainkan setiap orang yang mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri yang menjadi ngilu. Jadi bukan orang lain yang menanggung derita itu. Ya, jadi tolong Anda jelaskan dosa apa yang dilakukan oleh Adam sehingga Tuhan harus datang dalam rupa manusia, ingkar terhadap sumpahnya di dalam kitab Yesaya hanya untuk menebus dosa yang dilakukan oleh Adam. Nah, dosa apa di situ? Coba Anda terangkan, dosa apa? Jangan bahas doa Bapak kami. Jangan. Karena itu materi lain. Saya tahu semua kalau materi-materi kayak gitu. Sekarang Anda tunjukkan dosa apa yang begitu besar sehingga biasnya berefek kepada seluruh keturunan Adam yang tidak tahu menahu tentang kejadian tersebut, tentang hal yang dilakukan oleh Adam tersebut. Dan akibatnya Tuhan menjadi ingkar terhadap sumpahnya, terhadap janjinya. Dalam Yesaya 43 ayat 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kemudian dia datang membentuk dirinya dalam rahim manusia berupa manusia. Coba Anda terangkan itu. Selamat malam Jul. Ini mungkin karena sudah agak lewat, saya pun ada perlu untuk menelpon keluarga. Mungkin kalau bisa besok kita waktu agak lebih awal bisa. Mohon nanti ini ya, saya kalau bisa besok lah kita sambung ini, karena saya juga ada keperluan mau telepon keluarga juga nanti istirahat. Jadi kalau bisa besok waktunya agak dipercepat. Oke, selamat malam. Baik, Bang siapa namanya? Yerhanes Yusuf. Ya, insya Allah ya, besok kita lanjut lagi. Materi ini harus kita tuntaskan. Dosa apa yang diwariskan oleh Adam sehingga seluruh keturunannya harus menanggung dosa tersebut? Besar mana dengan dosa yang dilakukan oleh Paulus yang kemudian dengan dosanya itu justru mengantarnya menjadi rasul. Itu yang kita harus tuntaskan. Lalu bagaimana dengan dalil-dalil yang ada dalam kitab Anda, baik perjanjian lama, perjanjian baru, surah-surah surat penulis kitab Wahyu ya. Ada surat-surat yang dituliskan di sana, aku melihat orang-orang mati. Jadi pernyataannya dia melihat orang mati. Ada yang besar, ada yang kecil, berdiri di hadapan tahta, dan dibuka sebuah catatan, yaitu catatan kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut catatan perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam catatan-catatan mereka. Itu pernyataan dalam kitab Wahyu. Lalu bagaimana dengan kitab Ulangan, bagaimana dengan Tawarik, bagaimana dengan Raja-Raja, bagaimana dengan Ulangan yang mengajarkan dosa ditanggung masing-masing, gitu loh. Kalau Anda kemudian ingin loncat ke doa Bapa Kami, itu materinya lain. Kita akan tuntaskan ini dulu, baru pindah ke materi lain. Anda yang menulis di kolom komentar di channel saya, menitipkan nomor, lalu kemudian Anda telepon, kan gitu. Jadi harus tuntas. Karena Abang sudah pamit, ya silahkan. Insya Allah besok kita lanjut lagi. Kita sama-sama mengisi ya Bang ya. Saya tidak mengatakan ajaran Abang itu seperti apa yang ada dalam pikiran Abang. Dalam arti kata, saya tidak mengatakan bahwa Anda itu harus betul-betul tunduk daripada apa yang saya sampaikan, tidak. Tetapi paling tidak Anda menyatakan kebenaran yang Anda miliki. Kalau Anda mengatakan harus memiliki ilmu tafsir, harus begini dan itu dan ini, ya silakan Anda tunjukkan. Insya Allah kita akan bantu untuk menjelaskan apa itu dosa waris, apa itu bohong waris, dan apa itu doktrin waris. Saya kira seperti itu Bang Yerhanes Yusuf. Ya, insya Allah besok mudah-mudahan kita kembali di grup ini untuk membahas tentang materi ini. Salam satu Tuhan dari saya.